berdiam diri. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tinggikan namanya, Raja segala raja. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan, sebab kau raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, sikira para kirabata sikirabatase, sikira para sikirapapapapapapa, sikirapapapapapapa, kirata sikirapapapapa, sikirapapapapapa, sikiratarararararara, kirabata sikirabarara, sikirabarabata sikirabarara. Haleluya. Syukur. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh indah bersamamu. Katakan sekali lagi, sungguh indah bersamamu selamanya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Katakan ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Yesus kekasih jiwaku. Lebih semangat lagi ya. Ya, mari kita tepuk tangan. Katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Katakan, dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Katakan, dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. katakan, dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan.
Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Baik, saudara, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan persiapkan persembahan malam ini. Mari kita berdoa dulu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Bapak buat malam hari yang luar biasa ini. Kami rindu Tuhan pada malam hari ini kami boleh memberikan persembahan apa yang kami miliki ini Tuhan dengan sukacita. Berkati tangan-tangan Tuhan yang sudah mempersiapkan persembahan ini. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini boleh dikelola oleh gereja sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Persembahan boleh dipercayakan. Mari jemaat Tuhan, kita datang menghadap hadirat-Nya. Mari buka hati kita untuk menikmati kasih-Nya yang dicurahkan di tempat ini. Kita percaya di dalam hadirat-Nya ada kekuatan baru yang memulihkan dan yang membangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kasih-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan Bapak. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah berhadapan dengan Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku lebih erat lagi Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan kami rasakan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kami bisa menikmati kebaikan Tuhan setiap hari kehidupan kami bisa jalan dari rumah, tiba di gereja dengan keadaan selamat, semua itu kebaikan Tuhan. Kami bisa bernafas sampai hari ini, semua pun kebaikan Tuhan. Makanya gak ada henti-hentinya. Kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau kami sebentar mau dengar firman Tuhan, Tuhan berkati kami supaya kami bisa memiliki hati seorang murid yang terus mau belajar. Bukan berarti kami koleksi firman Tuhan doang terus kami gak ngelakuin. Firman Tuhan katakan kitab Matius dengan jelas, orang yang dengar perkataan Tuhan tidak melakukannya adalah orang-orang yang bodoh. Tapi kami mau jadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Gak cuma koleksi firman Tuhan di pikiran dan hati kami doang, tapi kami mau lakukan itu di kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, supaya kami hari ini bisa belajar firman Tuhan dan mengerti apa yang Kau mau ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan atas apa yang akan kami bisa lakukan waktu kami mengaplikasikan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati mulut bibir hamba berbicara, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang datangnya daripada Engkau. Roh Kudus yang menuntun, sebab kami percaya apabila sebuah datang daripada Engkau. Setiap perkataan yang keluar, yang kami dengar, pasti akan mengubahkan, memperbaharui, yang memberkati kami semua. Kami siap dengar firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Presiden Worship Teamnya dong saudara-saudara. Senang bisa ketemu saudara-saudara semua lagi. Kita terakhir ketemu tahun kemarin saudara-saudara ya. Nggak nyangka ya, cepet kayaknya waktu tuh ya. Tiba-tiba tahun ini udah mau akhir tahun aja. Pandemi kemarin kayaknya lama banget saudara-saudara. Ya, kadang nggak ngapa-ngapain di rumah aja kerjaannya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan baik ya. Saya dengar beberapa minggu yang lalu WHO udah bilang begini saudara-saudara. Pandemi sudah udah di depan mata berakhirnya. Tapi barusan saya ngobrol sama teman saya yang telepon saya waktu di hotel saudara-saudara. Jangan sampai pandemi yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar sesuatu, itu kita sia-siain dengan berakhirnya pandemi ini. Kita kan selalu bilang nih, pandemi adalah hal yang baik untuk kita sama-sama belajar. Tetapi jangan sampai berakhirnya pandemi ini bikin kita tidak menghidupi yang sudah kita pelajari selama ini dengan berakhirnya pandemi. Makanya saudara-saudara semua, waktu Tuhan memberikan kita sesuatu yang baik ke depannya, jangan sampai kita tinggalin dan kita pelajari di belakang. Supaya kita jadi pribadi yang luar biasa. Amin. Saya kasih judul khotbah saya pada hari ini adalah Man of God. Kenapa? Karena kita semua laki-laki yang luar biasa saudara-saudara ya. Tetapi dengar baik. Waktu saya tahu istri saya hamil waktu itu saudara-saudara, saya senang dan takut di saat yang bersamaan. Kenapa? Senangnya karena ternyata saya tokcer, saudara-saudara. Langsung nikah, tiba-tiba langsung hamil istri saya. Saya nikah tanggal 3 November, istri saya seminggu kemudian langsung isi, saudara-saudara. Gimana ngetokcer tuh saudara-saudara, sebagai laki-laki, ya dong. Tapi yang kedua, di saat itu juga saya takut. Anda tahu kenapa? Karena saya gak pernah ngerasain kasih sayang dari orang tua saya, terutama papa saya. Tanpa kita sadari kita ini jadi papa-papa di dunia sekarang ini. Kita tuh mewarisi apa yang papa kita lakukan kepada kita dulu. Iya dong. Saya kemarin kebetulan selama 2 bulan ini saudara-saudara, mama mertua saya tinggal di rumah saya. Karena dia baru operasi ganti, bukan tempurung ya apa. Jadi yang tulang yang buat nyangga atau olinya gitu itu udah habis saudara-saudara. Jadi gesek-gesek terus sampai mesti dikasih penyanggah begitu. Jadi dia 2 bulan di rumah saya. Nah,
Bosen kan dia di rumah mulu, saya kadang-kadang suka ajak dia pergi. Nah satu ketika saya ajak dia pergi ke sebuah tempat makan dengan anak saya dan juga istri saya, saudara-saudara. Terus tiba-tiba ada seorang bapak teriak kepada anaknya, kenceng banget saudara-saudara. Saya kaget bener-bener. Ini saya lagi makan, tiba-tiba ini arah teriakannya keluar dari belakang dan itu di kuping saya tuh penging sekali saudara-saudara. Dia bilang, aduh, dia bilang begitu. Di tengah banyaknya orang, itu di makan siang loh. Di tengah banyaknya orang dia bilang, aduh, goblok. Dia bilang begitu sama anaknya. Tahu gak anaknya umur berapa? Paling baru 4-5 tahun, saudara-saudara. 4-5 tahun. Terus dia ngoceh-ngoceh, saudara-saudara. Dia balik ke tempat duduknya, dia taruh anaknya secara kasar seperti itu. Di depan banyaknya orang loh. Bayangin. Anda tahu apa yang bakal terjadi ke depannya? Anaknya akan melakukan hal yang sama seperti papanya lakukan kepada anaknya kelak. Kenapa papanya bisa begitu? Karena papanya dulu diperlakukan seperti itu sama papanya juga atau orang tuanya. Nah saya saudara-saudara, takutnya setengah mati waktu saya tahu Yunita hamil saudara-saudara, karena saya gak pernah dapetin figur itu. Rasa sayang yang papa saya kasih tuh gak pernah saya rasakan saudara-saudara. Karena tahun 98 papa saya stres, tahun 2000, lupa saya 2007 atau 2008 ya. Sorry, 2007 2008 papa saya masuk rumah sakit jiwa karena stres. Gila dia, saudara-saudara. Saya malu punya bapak kayak gitu, saudara-saudara. Malu banget. Nah inilah yang akhirnya membuat saya takut. Apakah saya bisa jadi papa yang baik? Tetapi ternyata saudara-saudara, pilihan untuk menjadi apa ke depannya itu di tangan kita. Bukan warisan yang orang tua kita ajarin kepada kita. Pilihannya di tangan kita. Saya cukup akrab dengan Pak Tekun, saudara-saudara, suka ngobrol-ngobrol soal anaknya. Ya, ngobrol-ngobrol banyak hal. Saya ingat suatu ketika Pak Tekun cerita sama saya, anaknya masuk rumah sakit dan dia paniknya setengah mati. Saya nggak pernah ngerasain itu sama papa saya dulu, saudara-saudara. Nggak pernah tuh. Papa saya orangnya easy going banget, santai gitu. Sampai akhirnya entah kalau saya mati dia baru nggak santai itu. Takut banget saya saudara-saudara waktu itu. Tapi ini yang saya mau kasih tahu sama saudara-saudara semua. Ternyata ada tokoh Alkitab yang ngalamin banyak hal juga dalam kehidupannya. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan apa yang dia rasakan dalam kehidupannya. Namanya Yusuf saudara-saudara. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sudah banyak dengar cerita soal Yusuf. Tetapi saya coba mau jabarin kepada saudara-saudara semua. Yusuf itu siapa sih? Yusuf tuh anak ke-11, laki-laki ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel dan Yakub, ya saudara-saudara ya. Dia anak ke-11. Pekerjaan Yusuf tuh ngapain? Dia mengembalakan domba, saudara-saudara. Ya, mengembalakan kambing dan domba. Dan dia, Alkitab mengatakan adalah ahli mimpi. Kenapa? Karena mungkin hobinya tidur ya, saudara-saudara ya. Mimpi mulu. Nah, mimpi yang pertama yang dia mimpikan dan itu Alkitab tulis adalah waktu dia bermimpi dia sedang ngikat beras gandum dan kemudian bangkitlah berkas gandum Yusuf itu, saudara-saudara, beras gandum itu, saudara-saudara, lalu mengelilingi dan sujud menyembah pada berkasnya Yusuf. Terus mimpi yang kedua, matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Bayangin dia 11 anak, berarti dia dengan kata lain dia bisa bilang tuh yang lainnya nyembah dia, saudara-saudara. Nah, sikap saudara-saudaranya Yusuf adalah ini, saudara-saudara. Dia benci banget sama Yusuf. Kenapa? Karena ayahnya lebih sayang kepada Yusuf dari anak-anak Yakub yang lainnya. Saya selalu hati-hati. Saya punya anak 2. Ya, saya punya anak 2. Saya selalu hati-hati kalau saya belikan sesuatu kepada anak saya yang pertama atau anak yang kedua. Saya mesti pastikan at least dua-duanya dapat sama. Kenapa? Karena waktu anak udah ngerasa kita pilih kasih, respon mereka atas apapun yang kita kerjakan buat mereka itu bakal beda. Ini harus hati-hati banget. Makanya waktu Yakub memperlakukan Yusuf istimewa, saudara-saudara, itu membuat yang lainnya pilih kasih. Emang ngerasa papa nih pilih kasih sama saya. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah kebencian. Saya ingat banget mama saya kalau ngomelin saya, saudara-saudara, itu bandingin saya sama koko sepupu saya. Iya, inget tuh Ko Verly, dia bilang gitu. Inget tuh Ko Verly, lu gak bisa kayak Ko Verly. Dia orangnya gini. Itu sakit loh rasanya dibandingin.
Jangankan anak, kita sama orang terdekat kita aja dibandingin, gak usah sama orang terdekat deh, sama teman kerja kita aja kita dibandingin sama teman sebelah kita, sama bos kita, pasti kita kesel banget. Apalagi ini saudara-saudara. Jadi terus dilakukan. Dan ini bikin luka saudara-saudaranya Yusuf. Kalau udah luka saudara-saudara, langsunglah timbul niat jahat. Akhirnya yang terjadi apa? Yusuf dijual dengan 20 sikal perak kepada orang Midian dan dibawa kepada Potifar ke Mesir. Itu yang terjadi. Bahkan sebelumnya dia dimasukin dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Saking pilih kasih saudara-saudara. Udah dijual, terus Yusuf udah masuk ke Mesir saudara-saudara, dia difitnah dan dimasukkan dalam penjara. Penyebabnya cuma satu, karena Yusuf ganteng banget ya. Ya beda tipis sama kita lah saudara-saudara ya. Ganteng banget, dia ganteng banget, terus membuat istri Potifar tergoda. Dia ngajak Yusuf untuk tidur, tapi Yusuf gak mau. Terus kemudian dia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Nah setelah itu saudara-saudara, dia menerjemahkan mimpi daripada juru minum dan juru roti di penjara. Tapi gak sampai di situ saudara-saudara. Yusuf dilupakan gitu aja. Nah one day saudara-saudara, one day. Firaun ini punya mimpi yang gak bisa ditafsirin oleh siapapun juga. Nah inilah, kalau orang bilang tuh roda berputar ya saudara-saudara ya. Makanya jangan pernah ngerasa Anda adalah orang yang paling baik, Anda adalah orang yang paling sukses selalu. Karena yang namanya kehidupan akan selalu berputar. Tujuannya baik, bukan ngasih tahu lo bakal susah nanti, enggak. Tapi ada pembelajaran kok dalam kehidupan kita. Yang saya mau kasih tahu di sini adalah sikapnya Yusuf dalam menghadapi tekanan demi tekanan. Ini berat loh. Kalau kita bisa baca terus akhirnya happy ending, itu kayaknya enak aja ya dengar happy ending. Tapi sesungguhnya waktu dijalanin susah, nggak gampang. Yusuf tetap takut Tuhan, nggak ngelakuin yang Tuhan nggak suruh saudara-saudara. Dia tetap stay kepada hukuman-hukuman atau peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan dan dia tidak melakukannya. Bersandar kepada Tuhan, nggak ngeluh dalam setiap tekanan. Yusuf nggak pernah nyalahin Tuhan atas apapun terjadi kepada dia. Dijual, diapain, difitnah, saudara-saudara. Padahal kalau waktu itu saya mikir kalau jadi Yusuf mendingan sekalian ngelakuin aja daripada difitnah kan. Ibaratnya seperti itu. Kan kita suami-suami kadang-kadang suka kesel gitu. Dibilangin sama istri begini, bilang sama istri, gue udah bilang enggak, gue nggak percaya. Diomongin terus sampai akhirnya teman-teman saya sudah bilang, ya udah gue lakuin aja sekalian. Akhirnya disitulah timbul hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Dan ini saya mau kasih tahu saudara-saudara semua. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara dengar baik. Kita pasti mengalami tekanan dari kehidupan kita. Up and down, gak mungkin enggak. Kecil, besar, tua, muda, semua pasti mengalami penderitaan. Tetapi pilihan untuk tetap waras bersama dengan Tuhan itu pilihannya di kita. Pilihannya di kita. Hal yang sangat pengen dihancurkan iblis sekarang itu bukannya bikin peperangan segala macam seperti zaman dulu saudara-saudara. Terus iblis bikin apa? Sekarang hal yang paling iblis hancur adalah satu, keluarga. Kenapa? Karena kalau keluarga benar, gereja pasti benar. Karena kalau gereja benar, kota pasti benar. Karena kalau kota benar, pasti negara benar. Kalau negara benar, pasti dunia akan damai. Jadi semua dimulai dari keluarga. Makanya banyak dirusak adalah keluarga-keluarga. Dibikin rasa penasaran istri, dibikin rasa penasaran kepada suami, dipikirin hal-hal yang, dimasukin hal-hal yang tidak baik di pikiran-pikiran. Makanya Bapak Ibu kalau punya istri dibilang jangan suka nonton sinetron gitu bilangin. Karena sinetron tuh cuma ngasih tahu apa saudara-saudara, punya pikiran buruk mulu. Punya pikiran buruk mulu. Jadi akhirnya lama-lama akan terkontaminasi. Terus drama Korea saudara-saudara. Bilangin istri bertobat nonton Korea. Karena ceritanya begitu-gitu aja saudara-saudara. Nah ini saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Makanya jangan kaget kalau perceraian, pertikaian dan sebagainya sekarang terjadi di keluarga Kristen. Bahkan di keluarga hamba Tuhan.
Berapa tahun yang lalu sih saudara-saudara kita ngomongin perceraian tuh tabu di gereja. 20 tahun yang lalu kita masih bilang loh, bercerai orang Kristen tuh tabu. Atau bahkan kita jarang banget lihat orang Kristen tuh bercerai. Tapi sekarang ada yang lihat sangat gampang banget orang bercerai begitu aja. Bahkan hamba Tuhan. Bahkan hamba Tuhan. Seakan-akan gak ada opsi saudara-saudara. Saya ingat waktu saya nikah sama istri saya saudara-saudara. Kami pemberkatan malamnya, pagi-paginya kami bangun. Saya bilang sama dia dua hal. Saya bilang yang pertama, kalau kita berantem yang waras ngalah ya. Kenapa saya bilang yang waras ngalah? Karena orang kalau lagi marah-marah, lagi emosi itu kayak orang gila saudara-saudara. Makanya gak waras. Nah yang gak marah-marah berarti orang yang waras harus ngalah. Yang waras ngalah. Jangan pernah biasakan kalau Anda bertengkar dengan teman Anda, bertengkar dengan istri Anda pergi dari rumah. Jangan biasakan. Beda kamar aja gak apa-apa. Tapi jangan sampai menghindar itu semua. Saya kalau saya punya masalah sama istri saya suruh istri saya duduk diam, kita beresin saat itu juga. Karena waktu Anda menunda-nunda, Anda akan punya pikiran-pikiran yang enggak. Beresin saat itu juga. Dan rasanya gak enak saudara-saudara, marahan lama-lama. Mau tidur punggung-punggungan. Mau ketemu dia males, akhirnya tidur kamar anak. Terus kalau ketemu cuek-cuekan, rasanya gak enak banget. Saya gak bisa kayak begitu hidup. Gak bisa banget saya. Saya harus cepat-cepat beresin. Tetapi beda cewek. Cewek itu tuh perlu menerjemahkan apa yang dia rasakan itu saudara-saudara, baru dia bisa netralisir itu dulu. Nah kalau kita kan pengen cepet-cepet beres. Coba ngaku deh bapak-bapak kalau mau beli baju di mall, pasti suka itu beli pulang, bener gak? Kalau cewek dilihat dulu, masuk toko berikutnya, cek harganya, pergi lagi ke sini, ke sono, ujung-ujungnya beli yang pertama juga. Iya kan? Kalau kita enggak, kalau kita ngeliat suka barangnya, tahu harganya pas, kita ambil, pulang seberes itu. Kalau enggak paling nongkrong, ngopi atau apa gitu. Kalau istri enggak, kalau cewek enggak saudara-saudara. Ya emang begitu orang-orangnya. Terus yang paling disakiti sama cowok cuma satu saudara-saudara, suka ngungkit. Cewek itu begitu, tuh kan pada senyum-senyum berarti sering diungkit-ungkit nih sama istrinya nih. Saya kalau diungkit saudara-saudara, to be honest kesel, pasti. Tetapi kenapa saya bisa diungkit itu yang menjadi concern saya. Berarti saya ngelakuin sesuatu istri saya gak suka. Atau saya ngelakuin sesuatu yang bikin istri saya kesel dan bikin dia marah atau kesalahan yang saya lakukan. Justru saya mau belajar. Supaya gak diungkit bagaimana saya mau jadi orang lebih baik di hadapan dia. Dengan tunjukkan bagaimana bisa menjadi suami yang lebih baik sama dia. Gitu. Saya gak tahu nih. Pak Teko udah berapa tahun nikah Pak? Anaknya udah gede-gede gitu. 25 tahun. Berarti tahun ini kawin perak Pak? Berarti saya mesti stay sampai minggu depan. Supaya kawin peraknya Pak Teko saya datang nih. Jadi 25 tahun bayangin saudara-saudara. Itu gimana tuh ngeliat tiap hari dia lagi saudara-saudara. Dari belum kendor sampai udah kendor saudara-saudara. Dia lagi. Dulu saya hampir mau batal nikah loh sama istri saya saudara-saudara. Bener loh. Jadi waktu saya mau pemberkatan nih saudara-saudara. Saya hampir kabur. Beneran sampai hampir kabur saya beneran. Kenapa? Saya bilang ini keputusan paling besar yang saya ambil dalam kehidupan saya. Bener loh. Ini paling besar yang pernah saya ambil. Kenapa? Karena siap gak gue tinggal sama orang ini. Tiap hari ketemu dia. Lagi pacaran kan semua indah Bapak Ibu. Bener gak? Indah. Anda gak tahu ternyata pas Anda kawin istri Anda suka kentut. Prot lah. Dulu kemana pas pacaran? Aku tahan. Pacaran mah semua indah. Tetapi apakah saya siap sama dia? Tetapi akhirnya membuat saya siap saudara-saudara nikah sama dia adalah bagaimana Tuhan ngerancangin pertemuan kita dan ngerancangin bagaimana saya bisa ketemu sama dia. Akhirnya itu bikin saya menikah sama dia. Tahun ini saya 10 tahun, masih kalah 15 tahun Pak Tekun.
November besok saya 10 tahun. Saya bilang sama istri saya kemarin, gile ya kita 10 tahun. Iya ya, bisa tahan gue melu ya, kata dia gitu saudara. Pilihannya di kita ternyata saudara. Pilihannya semua di tangan kita. Baik ketidaknikmatan itu adalah pernikahan kita atau enggak, pilihannya di kita semuanya. Banyak orang menanggapi tekanan seperti berikut yang baru saya tadi ngomong saudara-saudara. Itu dengan sikap negatif. Tetapi juga ada dengan sikap positif. Sikap negatif itu apa? Kalau lagi punya masalah seperti itu, ngomel, bersungut-sungut saudara-saudara. Terus nyalahin Tuhan. Bunuh diri bahkan. Putus asa. Tetapi hari ini saya mau ajak saudara-saudara belajar sesuatu dari perkataan Paulus saudara-saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 itu ngasih tahu 3 hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai kepala keluarga. Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 16 yaitu bersukacitalah senantiasa. Katakan kanan kirimu, bersukacitalah senantiasa. Dengar baik. Saya nih punya YouTube channel, saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu saya lupa, saudara-saudara, saya tulis kata-katanya begini di sebuah short message yang saya suka upload di YouTube saya. Kata-katanya begini, sukacita kita tidak ditentukan dari apa yang kita miliki, tetapi ditentukan dari 2 hal. Yang pertama, ternyata sukacita kita tidak ditentukan dari apa yang kita miliki, tetapi ditentukan dari dengan siapa kita bersama. Kalau Anda bilang orang kaya itu sukacita, berarti orang-orang kaya gak ada yang stres. Orang-orang kaya gak ada yang punya masalah saudara-saudara. Karena mereka punya segalanya. Toh ternyata mereka punya masalah juga toh. Berarti sukacita tidak ditentukan dari apa yang kita miliki sampai hari ini. Anda tahu gak ternyata sukacita ditentukan dari apa? Dengan siapa kita bersama-sama. Waktu Anda bersama-sama dengan Tuhan, percayalah itu adalah syarat mutlak untuk Anda bisa bersukacita selalu. Gak ada lagi yang lain, cuma dengan Tuhan saudara-saudara. Karena kasihnya Tuhan itu tanpa syarat. Manusia punya syarat. Manusia harus ada ini lu lakuin baru gue bisa gini. Tuhan gak ada. Tanpa syarat. Kisah 16 ayat 19-25 bilang ini saudara-saudara. Waktu itu Paulus mengalami kejadian tidak menyenangkan. Dia dipenjara di Filipi saudara-saudara. Tetapi dalam keadaan yang sangat menyedihkan ini Paulus menghimbau jemaatnya untuk bisa bersukacita dalam Tuhan. Sampai akhirnya pintu-pintu penjara itu pada kebuka semua saudara-saudara. Bayangin loh, dengan muji Tuhan ini pintu penjara bisa kebuka semua. Balik lagi pilihannya. Dia bisa ngeluh, bisa bersungut-sungut, bisa marah-marah kepada Tuhan, tetapi dia tetap milih bersukacita dalam Tuhan. Karena siapa yang ada di dalam dia, itu jauh lebih penting dari apa yang ada di luar dia. Sama tuh kita punya masalah dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Siapa yang lebih kita besarin? Masalahnya atau Tuhannya? Suatu ketika Yesus tahu Yohanes Pembaptis mati, saudara-saudara, dia sedih banget. Karena kata-kata orang Chinese, saudara-saudara, Yesus sama Yohanes Pembaptis itu hopeng lah, ya, teman dekat. Anak-anak sekarang bilang soulmate, gitu, deket banget, gitu. Bestie, bener, wah pasti ini korban TikTok nih Pak Henry nih. Bestie, bener-bener anak saya tuh saudara-saudara kalau yang udah preteen, saya udah 9 tahun nih, saudara-saudara. Jadi kalau ketemu teman-temannya, hai Bestie. Jadi kalau saya pulang jemput dia, teman-temannya suka nganterin dia, saya bilang, "Hi Bestie, your daddy is ignoring," katanya begitu. Nyebelin banget bapak lu katanya. Tapi dengar baik, sedekat itu Yohanes dan juga Yesus. Tapi Yohanes 14 bilang, Yohanes mati. Karena Yesus dekat banget sama Yohanes, dia sedih banget waktu itu. Tapi dalam kesedihannya dia, waktu dia tahu ada orang banyak datang, saudara-saudara, dia gak suruh orang itu pergi, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Setelah itu terjadilah 5 roti 2 ikan, dia kasih makan 5.000 orang.
laki-laki doang, belum perempuan sama anak-anak tuh. Nah setelah itu saudara-saudara, Yesus masih bersedih, tetap masih sedih. Gak hilang tuh sedihnya, karena rasa itu masih tetap ada. Tapi dia prioritasin orang lain dulu, setelah itu dia baru mikirin lagi tuh masalahnya dia. Lu sih suruh murid-muridnya pergi. Lu pergi dulu deh, gue mau doa dulu nih semalaman, dia bilang gitu. Terus dong, murid itu udah kira-kira firman Tuhan katakan bermil-mil jauhnya. Terus setelah Yesus berdoa, Yesus nggak ada kendaraan lain saudara-saudara. Dia nggak charter helikopter, karena waktu itu nggak ada helikopter. Tapi Tuhan kita datang dengan cara yang keren, tau gak dengan cara apa? Jalan dong dia di atas air, gokil ya Tuhan kita ya saudara-saudara ya. Dia jalan di atas air, gokil loh Tuhan kita tuh. Bener-bener dia jalan. Terus yang lebih kurangnya ajarannya lagi saudara-saudara. Murid-muridnya ngatain dia setan, kan kurang ajar kan. Padahal baru ngeliat mujizat loh. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan puluhan ribu orang loh. Hantu itu. Saya kalau jadi Yesus saya tersinggung, saya kutuk jadi kodok semuanya. Tapi untungnya Tuhan Anda bukan Martin Sunardi saudara-saudara. Yesus Kristus. Terus Yesus bilang gini, tenang aku ini. Terus ada satu murid yang paling nyeleneh. Tahu gak namanya siapa? Petrus. Dia bilang apa? Kalau memang betul engkau suruh aku ke sana. Terus Yesus ngomong apa? Datanglah. Firman Tuhan katakan saudara-saudara, waktu Yesus melihat, waktu Petrus memfokuskan dirinya kepada Yesus saudara-saudara, dia berjalan di atas air. Firman Tuhan katakan dia udah berjalan di atas air. Tetapi waktu ada angin sakal atau angin besar itu mulai datang menimpa Petrus, saudara-saudara, yang terjadi apa? Petrus mulai apa? Tenggelam. Lalu ada sebuah gambar yang sangat ikonik yang kita suka ngeliat tuh di toko-toko buku rohani zaman dulu. Yesus mengulurkan tangannya di atas percikan air. Nah itu Yesus yang mengulurkan tangan kepada Petrus. Ini yang saya mau ngomong saudara-saudara semua. Kepada siapa engkau memberi ruang dalam kehidupanmu, menggambarkan ke depannya engkau menjadi apa. Waktu engkau memperbesar masalahmu, percayalah fokus kehidupanmu akan berubah dari rencananya Tuhan. Tetapi waktu engkau fokuskan kehidupanmu kepada Tuhanmu, percayalah masalahmu yang akan berubah. Kalau Anda punya masalah sekarang saudara-saudara, bilang sama Tuhan Anda. Kalau dia lebih besar dari segala-galanya. Dia lebih hebat dari segala-galanya. Saya udah tulis satu lagu saudara-saudara yang saya tulis untuk gereja yang saya mentor di Jakarta saudara-saudara. Kita langsung aja bro, minta di E coba deh. Kau lebih besar, kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat Engkau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat. Berapa besar pun masalahmu, tetaplah Tuhan kita yang terbesar. Tuhan kita yang terhebat. Amin. Sukacita pertama kita adalah dengan siapa kita bersama, maka kita bisa bersukacita. Yang kedua, sukacita kita ditentukan dari apa saudara-saudara? Pengampunan yang kita lepaskan. Anda tidak akan pernah bisa merasakan sukacita kalau Anda tidak pernah melepaskan pengampunan. Sorry to say saudara-saudara, tanpa kita sadari, ternyata seringkali bahkan yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling dekat. Bukan orang di luar kita, tapi ternyata orang yang terdekat kita yang suka nyakitin kita. Teman kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan anak dan istri kita, saudara-saudara. Saya tuh kalau barusan waktu saya lagi duduk
saudara-saudara. Sebelum mulai ibadah, mama saya telepon, saudara-saudara. Sambil siapin bahan ini, tiba-tiba saya keinget masa lalu mama saya. Mama saya itu dari kecil hidup dari keluarga yang susah. Dari kecil dia mesti jualan kue yang dibikin sama nenek saya, saudara-saudara, itu dari rumah ke rumah. Terus umur 16 sampai 17 tahun dia nikah sama papa saya. Waktu dia nikah sama papa saya, walaupun papa saya adalah orang yang cukup kaya waktu itu, saudara-saudara, dia dibully atau dia dihina-hina sama adik-adiknya papa saya. Jadi film-film yang Anda lihat, saudara-saudara, di sinetron-sinetron itu kejadian ke ibu saya. Sampai akhirnya, saudara-saudara, tahun 80-an, saudara-saudara, mereka ambil saya. Kenapa saya bilang ambil? Karena mereka gak bisa punya anak. Mereka beli saya tahun 80-an. Ada satu syarat yang mama saya bilang ke papa saya. Kalau lu gak beli rumah, kita cerai. Karena dia udah gak tahan, dihina habis-habisan sama adik-adiknya atau keluarga-keluarga dari papa saya. Akhirnya dia beli rumah tuh papa saya. Rumah yang dia tempati sampai hari ini. Nah, Anda mesti tahu ini, saudara-saudara. Waktu saya bertumbuh besar pun saya nakal banget. Nakalnya luar biasa, saudara-saudara. SMP udah pakai ganja. Terus masuk penjara gara-gara ketawuran, ketangkep. Makan pil Rohypnol, Nipam, BK waktu itu. SMA gabung geng motor. SMA 3 hamilin pacar saya. Bayangin, saudara-saudara. Mungkin kalau dulu dia boleh milih, saudara-saudara, yang ini jangan deh, yang ini yang lain aja. Mungkin kalau dia bisa tahu masa depan saya ya, mungkin dia bakal ngomong gitu tuh. Setelah sayanya bertobat, saudara-saudara, adik saya hamil di luar nikah. Sekarang setelah semuanya beres mereka nikah, adik saya cerai lagi. Terus dia kawin lagi. Saya nggak apa-apa sih dipublikasikan seperti ini, saudara-saudara. Karena setiap orang punya backgroundnya masing-masing. Tapi ini saya bilang saudara-saudara semua. Kesian mama saya dari dia kecil sampai dia udah tua begini, hidupnya kayak susah mulu. Susah mulu, saudara-saudara. Tetapi pilihan untuk bisa mengampuni saya secara pribadi, itu melegakan mama saya. Saya ingat banget, ya Tin, kalau tahu dulu elu, kan orang Jakarta ya ngomongnya elu gue. Orang Cina zaman dulu lagi bilang. Kalau tahu elu, akhirnya jadi penyanyi, main musik. Dari dulu aja gue sekolahin dulu make sih. Saya pakai narkoba dulu, saudara-saudara. Tapi karena kami rekonsiliasi, saudara-saudara, akhirnya terjadi pemulihan, sukacita terjadi. Saya kepahitan sama papa saya, saudara-saudara. Gara-gara dia setelah 98, saudara, dia stres, dia cuma lakuin 3 hal, tidur, makan, nonton. Itu yang dikerjakan tahun 98 tuh. Saya benci banget ngeliat dia. Tetapi waktu saya bertobat, saudara-saudara, semuanya berubah. Saya melepaskan pengampunan, kita rekonsiliasi. Dengan kata lain, saudara-saudara, tanpa pengampunan yang kita berikan kepada orang yang salah sama kita, percayalah kita gak bakal pernah ngerasain sukacita. Gak akan pernah. Yakobus pasal 5 ayat 16a, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Kita harus ngaku dosa kita dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda alamin, saudara-saudara. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda rasakan saat ini. Saya nggak tahu. Tetapi pilihan untuk mengampuni ada di tangan kita. Dan jangan pernah ngambil keputusan dan jangan pernah ngambil suatu hal yang kita mau kerjakan ke depannya dalam emosi. Jangan. Hal yang Anda putuskan waktu Anda lagi emosi, itu akan berdampak buruk untuk masa depan kita semua. Jangan. Biarkan semuanya reda dulu pelan-pelan, pelan-pelan.
Makanya jadi suami, jadi orang tua tuh gak gampang. Bahkan saya bilang gini saudara-saudara, jadi orang tua itu lebih susah daripada jadi presiden. Beneran loh. Presiden waktu gagal melakukan tugasnya, dia bisa bilang ini, mulai hari ini detik ini saya resign menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi waktu papa dan mama bilang gagal ngurusin anaknya, bisa gak papa mama bilang resign jadi papa dan mama anak-anak kita? Gak bisa. Paling berat loh jadi orang tua, gak mudah. Pilihannya di tangan kita, mau sukacita atau enggak. Kalau Anda mau sukacita, berikanlah pengampunan kepada orang-orang yang menyakitimu. Tapi Pak, ini kan bakal terus berlanjut. Saya tahu itulah hidup. Akan ada kesalahan demi kesalahan yang orang itu akan lakukan kepada kita lagi. Tapi jangan lupa, kita pun bisa ngelakuin itu juga kepada orang yang kita sayangi juga. Jadi selama kita sadar, kita masih bisa ngelakuin kesalahan ke orang itu juga, ya udah sama-sama saling ngampunin aja. Maka dalam pernikahan itu jangan ada yang namanya saling menuntut. Karena kalau Anda saling menuntut, percayalah yang ada adalah kekecewaan. Tetapi kalau Anda punya prinsip saling melayani, gak pernah ada yang kecewa. Karena sebelum pasangan Anda melakukannya, Anda mau ngelakuin duluan. Lepaskan pengampunan saudara-saudara, mulai hari ini. Lepasin pengampunan. Saya tahu gak mudah. Saya tahu apalagi kita ya laki-laki ya. Kita tuh laki-laki diukur dari harga dirinya. Kalau kita diinjak-injak harga dirinya, selesai tuh orang, pasti. Kita tuh dilihat dari harga dirinya saudara-saudara. Laki-laki tuh gak boleh dicoel dikit harga dirinya, langsung kayak singa ngaum. Tapi ada saatnya dimana kita mesti rendahin diri kita serendah-rendahnya. Supaya beres semua masalahnya. Alkitab tulis dengan jelas kita kepala keluarga. Dan istri adalah tubuhnya. Tetapi apakah itu membuat kita punya rasa otoriter kepada istri kita? Dan apakah kalau kita bisa terus pegang kita jadi kepala keluarga masalahnya beres? Enggak juga kan ternyata. Ternyata ada baiknya juga kita mengalah dan kita beresin masalahnya. Supaya ada solusi dalam masalah itu. Saya ingat banget Pastor Yose Carroll saudara-saudara. Dia pernah marah banget sama Cihana istrinya. Cuman gara-gara hal simple. Tahu gak gara-gara apa? Gara-gara GPS saudara. GPS doang. Ya, GPS doang dia marah-marah banget. Dia lagi mau jemput anaknya di sebuah tempat bola. Karena anaknya... saya lupa nama anaknya siapa yang paling kecil itu saudara-saudara. Dia tuh main bola. Nah terus dia mau jemput anaknya, lalu dia mesti balik ke rumahnya, dia bilang ke sopirnya, jangan jalan dulu ya, saya lihat GPS dulu. Nah karena waktu itu dia punya internetnya lagi loading saudara-saudara. Terus sopirnya bilang, Pak ini gimana nih Pak? Terus Pastor Yose gak ngomong apa-apa saudara-saudara. Dia udah mau deket ke tol nih saudara-saudara, nih lewat mana nih? Dia tanya lagi, dia masih gak ngomong apa karena internetnya masih loading. Terus tiba-tiba Cihananya ngomong apa saudara-saudara? Udah Pak lewat jalan biasa aja. Terus tiba-tiba Pastor Yose bilang apa saudara-saudara? Kamu kurang ajar, kamu sudah overrule saya kepala di keluarga ini. Dia bilang gitu saudara-saudara, bayangin. Dia bentak istrinya di depan anaknya dan juga sopirnya. Ternyata yang punya harga diri dan pengen harga dirinya dijaga juga istri juga pengen ya ternyata ya. Setelah itu mereka diam-diaman saudara-saudara. Mereka diam-diaman. Terus tetap dengan angkuhnya dia ngerasa saya kepala keluarga, istri mesti tunduk sama saya. Nah sampai akhirnya mereka tetap bertikai dalam hal itu saudara-saudara. Masalahnya gak beres-beres loh ternyata. Masalahnya gak adem-adem ternyata. Sampai akhirnya kerendahan hati yang Tuhan berikan kepada mereka duduk bareng, mereka selesaikan masalahnya. Alkitab benar tulis kita kepala keluarga saudara-saudara. Tetapi buat apa kita jadi orang otoriter kalau masalahnya gak beres-beres juga. Yuk beresin masalah kita yuk sama istri kita, yuk beresin masalah kita sama anak kita yuk. Papa saya terlalu gengsi beresin masalahnya sama saya, makanya bikin saya benci banget sama dia. Ada 3 kata yang penting banget untuk istri, suami, dan anak-anak dengar. Tahu gak apa? I'm sorry, thank you, and I love you.
Udah berapa tahun Anda menikah? Tadi saya sebenarnya mau ngomong ini, saya jadi kelupa kemana-mana. Udah berapa tahun Anda menikah? 3 hal ini masih Anda suka ngomong gak sama istri Anda? 3 hal ini masih Anda ngomong gak pada suami Anda? 3 hal ini masih Anda ngomong gak sama anak-anak Anda? Ini penting. Karena kalau Anda tetap jaga 3 hal ini ada dalam keluarga Anda, percayalah sukacita Anda akan penuh dalam keluarga Anda. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, ya, jadi sukacita kita ditentukan dari dengan siapa kita bersama, which is Tuhan kita. Yang kedua, pengampunan yang kita lepaskan. Karena tanpa pengampunan yang kita lepaskan kepada orang yang menyakiti kita, kita gak bakal pernah sukacita. Karena awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Maka kita mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Yang kedua, apa pesannya Paulus? Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi the man of God. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Pendek, cuma 2 kata, tetaplah berdoa. Sesimpel itu. Dulu saya pernah mikir, saudara-saudara, walaupun Alkitab nggak tulis ya saudara, tapi kenapa orang-orang Kristen selalu bilang doa adalah nafas hidup orang benar atau orang percaya? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kenapa nggak ditulis makanan hidup? Kenapa nggak ditulis minuman hidup? Saya tanya waktu itu sama Tuhan. Kenapa digambarkannya nafas bukan makanan dan bukan minuman? Tiba-tiba saya diberikan wisdom saudara-saudara kata-kata ini. Kalau Anda gak makan 1 hari Anda hidup gak? Hidup gak? Apalagi kalau dengan badannya seperti Freddy dan juga saya saudara-saudara ya. Gak makan 1 hari mah aman banget, orang stok lemak kita berlimpah di sini kan soalnya kan. Jadi gak makan 1 hari masih bisa hidup gak? Bisa. Yang kedua, kita gak minum 1 hari masih bisa hidup gak? Walaupun dehidrasi berat ya, kita bisa hidup loh. Anda gak nafas 5 menit, yang terjadi apa kira-kira? Ayo, kira-kira apa yang terjadi? Kemarin saya baca saudara-saudara, orang yang bisa nahan napas di dunia itu paling lama 29 menit ada. 29 menit ada ternyata. Tapi kan itu orang yang terlatih. Tapi orang-orang kayak kita nih yang amatiran coba nggak napas 5 menit. Apa yang terjadi? Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Itu yang terjadi saudara-saudara. Meninggal, selesai. Itu yang pertama ya saudara-saudara. Kenapa ditulisnya nafas hidup, bukan makanan dan minuman hidup. Yang kedua, pernah lupa makan gak? Ayo, pernah gak lupa makan? Pernah dong. Lagi sibuk nih, gak kepikiran makan nih, mesti deadline. Pernah gak lupa makan? Pak Tegun pernah lupa makan gak? Pak Henry pernah lupa makan gak? Gak pernah lupa makan? Selalu ingat dong. Apalagi kalau ada saya ya, makan terus kita. Yang kedua, pernah lupa minum gak? Pernah dong. Pernah lupa minum. Yang ketiga, pernah gak lupa napas? Oh iya gak napas, gue barusan pernah gak saudara-saudara? Gak pernah kan? Ternyata ini maksudnya. Kenapa ditulisnya nafas hidup? Karena Tuhan pengen banget connection sama kita, connecting sama kita. Seperti kita lagi napas dan seperti kita lagi gak lupa napas sama Tuhan. Tetap doa saudara-saudara supaya bisa connect terus. Karena waktu kita sering berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang jadikan Tuhan itu sahabat kita. Mulai bangun mesbah keluarga di rumah Anda. Juli kemarin saudara-saudara, April akhir sampai Juni awal saya di Amerika kemarin pelayanan. Tiba-tiba ada satu buah gereja saudara-saudara. Dari banyaknya gereja yang sudah ngomong seperti ini sama saya, akhirnya ada satu gereja ini ngomong kepada saya. Bilang gini, Pak Martin, saya didudukin gitu saudara-saudara ya. Saya pikir kenapa nih, saya bikin salah apa gitu. Ternyata mereka bilang gini, Pak Martin, kami sangat berharap sekali dan berdoa kiranya Pak Martin mau pindah ke Amerika dan mengembalakan kami. Dia bilang gitu. Waduh, saya tahu banget panggilan saya bukan gembala saudara-saudara. Ya, jam 2 pagi ada yang telepon, Pak saya sakit gigi, tolong doain saya. Ke dokter dodol,
Masa minta didoain, yang bener aja lu, ke dokter dong. Masa minta didoain sakit gigi. Nah saya gak bisa tuh saudara-saudara. Tetapi gereja ini dengan serius banget bilang, kami akan urus semuanya Pak. Surat-suratnya akan kami siapkan semuanya. Dan ada tahu apa yang kami kerjakan sekarang? Kami doain terus saudara-saudara suatu keluarga. Jadi sebelum sebelum tidur kami sekeluarga doa bareng. Kami bilang gini, kalau memang ini rencananya Tuhan kami harus pindah satu keluarga ke Amerika saudara-saudara. Biarlah ini terjadi. Tapi apabila tidak, kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik buat kami. Bayangin kalau kebiasaan ini ada dalam keluarga kita dan kita apa-apa koneksi sama Tuhan, konsultasi sama Tuhan. Enak hidup kita kok. Sama seperti apa-apa anak saya cerita sama saya. Saya kaget waktu kemarin anak saya tiba-tiba cerita sama saya begini. Hey dad, you know, my friend said that somebody have a crush on me katanya gitu. Papa tahu nggak? Kemarin teman saya bilang teman aku ada yang naksir sama aku, dia bilang gitu. Wah, bapak-bapak jiwanya bergejolak dong saudara-saudara kalau dengar kata-kata itu dong. Mau gue tembak nih palanya nih orang nih. Pasti kita rasanya kan gak siap saudara-saudara ada kata-kata seperti itu. Tetapi ini yang istri saya ngomong sama saya. Kamu mesti bersyukur anak kamu bisa ngobrol apa aja sama kamu. Karena waktu dia mulai beranjak dewasa saudara-saudara, udah beranjak remaja. Intensitas untuk berbicara kepada kita sebagai orang tua itu udah mulai berkurang. Kalau sampai ada anak bisa cerita hal seperti itu sama orang tuanya, itu hal yang bagus loh ternyata. Ini saya mau bilang sama saudara-saudara semua, kalau ini adalah hal yang bagus antara anak dan pada orang tua, apalagi kita sama Tuhan. Dalam apapun kita ngobrol sama Tuhan, asik banget hidup kita kayaknya. Asik banget hidup kita. Makanya mulai hari ini saudara-saudara, doa sama Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Yang ketiga yang terakhir saudara-saudara, apa perkataan Paulus supaya kita bisa jadi the man of God. Yang pertama tadi apa? Sukacita. Sukacitanya dibagi dua. Sukacita pada apa saudara-saudara? Dengan siapa kita bersama, dan yang kedua pengampunan. Yang kedua apa? Bagaimana kita bisa bersukacita, bisa memiliki hidup seperti man of God. Yang kedua adalah kita harus tetap berdoa. Yang ketiga ini gak kalah penting. Apa yang mesti kita kerjakan supaya kita jadi the man of God? 1 Tesalonika 5:18 yaitu mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukanlah hal yang harus kita kerjakan, tetapi ini keinginan Tuhan di dalam diri kita, saudara-saudara. Bukannya kita yang pilih, tetapi ini kemauan Tuhan yang harus dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itu bukan pilihan kita, tetapi keinginan Tuhan yang tinggal dalam kita untuk memiliki ucap syukur. Waktu Anda punya masalah, dengan Anda mengucap syukur, Anda jadi tenang. Waktu Anda tenang, Anda sudah menang. Tanpa Anda bisa mengucap syukur atas apapun terjadi kehidupan Anda, percayalah, Anda akan sengsara menjalani kehidupan ini. Mengucap syukur dalam hal baik maupun dalam hal duka. Yusuf udah bukti yang jelas banget saudara-saudara. Bukti yang jelas banget. Dia tetap gak bersungut-sungut, dia tetap gak komplain, dijual, dijeblosin ke sumur, terus difitnah, masukin penjara. Itu dikerjain semuanya. Ucap syukur dia. Kalau kita jadi suami, jadi pria yang selalu bisa mengucap syukur, percayalah kita akan jadi orang yang kuat. Kita gak jadi orang yang mudah lemah, mudah terombang-ambingkan. Karena kita percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita pasti mendatangkan kebaikan. Yuk belajar mengucap syukur saudara. Saya tahu ini gak gampang. Ucap syukur dalam keadaan yang baik, naik promosi apa segala macam, kita sangat mudah bilang thank you Jesus. Tapi waktu keadaan yang gak enak kita mau ngomong thank you Jesus kayaknya
berat banget. Tapi bisa kita latih. Pelan-pelan kita latih. Dan percayalah, waktu dalam keadaan gak enak pun kau bisa tetap thank you sama Tuhan. Suatu ketika engkau diberikan wisdom sama Tuhan dan akhirnya Anda akan menjadi tenang. Dan waktu Anda tenang itu, Anda bisa putar otak ngelakuin sesuatu untuk membalikan keadaan. Karena kalau Anda ya dalam keadaan kalut terus, Anda dalam keadaan gak pernah bisa mengucap syukur, percayalah Anda gak bakal pernah bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Ingat tadi saya bilang saudara-saudara, jangan pernah memutuskan sesuatu waktu Anda lagi emosi. No, itu adalah keputusan yang paling bahaya dalam kehidupan kita semua. Kita ini kepala keluarga loh. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu bahaya. Saya juga sedang lakukan ini saudara-saudara. Makanya saya sampai hari ini terus berdoa dengan istri dan anak-anak saya. Jangan sampai keputusan saya nanti untuk langsung pergi begitu aja ke Amerika saudara-saudara. Ini malah membuat saya tidak maksimal bersama-sama dengan Tuhan. Saya sampai hari ini saudara-saudara bisa ada di posisi sekarang itu karena dipelihara sama Tuhan, karena saya menggenapi panggilan Tuhan dalam diri saya. Setiap kita kan begitu, diciptakan Tuhan itu karena kita ditaruh tugas sama Tuhan untuk memenuhi panggilannya Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan harus jadi pendeta? Enggak, no. Memenuhi panggilannya Tuhan harus jadi pemimpin pujian, pemusik? Enggak. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau, jadilah berkat di situ, itulah panggilan Tuhan. Kebetulan saya dipanggil Tuhan saudara-saudara menjadi seorang pemuji dan juga seorang pengkhotbah. Kebetulan. Satu yang paling saya takutin kalau saya pindah ke sana, saya tidak melakukan panggilannya Tuhan. Karena enggak semua yang kelihatan rohani itu dari Tuhan loh. Sekarang cara kerjanya iblis itu udah beda sama dulu. Kalau dulu yang hitam dan yang putih, saudara-saudara, yang hitam dan yang putih, Anda disuruh milih, lu pilih yang mana? Kita pasti cenderung pilih yang putih dong. Karena hitam kan identik dengan hal-hal yang buruk. Ya dong, ada ilmu hitam, ilmu putih. Pasti kita pilih ilmu putih. Nah sekarang cara kerja iblis adalah memberikan sesuatu yang kelihatannya sama-sama putih, kelihatannya sama-sama rohani, kelihatannya sama-sama membantu banyak orang. Tetapi sesungguhnya itu membuat kita melupakan fokus yang Tuhan kasih ke kita. Dan akhirnya melakukan yang fokus yang iblis kasih ke kita. Ini yang saya takutin. Jangan sampai kesannya rohani saya pindah ke Amerika saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya saya tumpul dan tidak melakukan apa-apa yang Tuhan inginkan kepada saya selama ini. Begitu juga dengan kita saudara-saudara. Kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, rasa yang barusan kita miliki itu kita akan selalu ada. Tenang, waktu kita tenang, kita bisa mengambil keputusan. Dan kalau kita bisa mengambil keputusan dalam keadaan yang tenang, kita pasti bisa menang dalam keputusan yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Amin. Tadi saya nanti bisa ada yang mendoakan, perlunya apa, kita bisa support satu sama lain. Karena kalau kita merasa satu frekuensi dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan terdekat kita, percayalah, dan kita bisa bantu mereka, kita sudah menjadi berkat buat mereka semua. Saya harap saudara-saudara belajar sesuatu hari ini, saudara-saudara. Kita mau jadi the man of God, belajar kehidupan Yusuf. Ingat, pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Bersukacita itu juga pilihan di tangan kita. Jadi bukan apa yang kita miliki bikin kita sukacita, tetapi dengan siapa kita bersama itu bisa menentukan sukacita kita. Dan dengan siapa kita melepaskan pengampunan itu bisa membuat kita bersukacita. Dan yang kedua, tetaplah berdoa. Bangun hubungan, ingat nafas hidup tadi yang saya ngomong saudara-saudara. Pernah gak lupa makan? Pernah gak lupa minum? Tapi pernah gak lupa nafas? Gak makan sehari hidup gak? Gak minum sehari hidup gak? Tapi gak nafas 5 menit hidup gak? Ingat itu saudara-saudara. Kalau Anda ingat itu terus, percayalah Anda gak bakal jemu-jemu untuk doa sama Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur. Karena waktu Anda mengucap syukur, Anda jadi lebih cooling down. Waktu Anda cooling down, Anda baru bisa berpikir dengan tenang dan jernih. Dan akhirnya mengambil keputusan yang tepat dan melakukan tindakan yang tepat untuk membuat Anda lebih baik lagi ke depannya. Masalah terdekat dengan orang terdekat pasti ada. Tetapi ingat, tenang dalam mengambil keputusan. Maka Anda akan menang.
Bilang kanan kirinya, tenang maka Anda menang. Yuk kita doa yuk. Bapak, kami ucap syukur atas malam ini. Kami pria-pria yang hebat di hadapan Tuhan. Kami pria-pria yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami sudah Tuhan pilih menjadi suami-suami untuk istri kami. Kami sudah menjadi papa buat anak-anak kami. Kami telah menjadi pemimpin untuk karyawan kami. Kami telah menjadi karyawan untuk pemimpin kami. Kami telah menjadi teman untuk teman-teman kami. Kami telah menjadi saudara untuk para saudara-saudara kami. Kami telah menjadi anak untuk orang tua kami. Kami bersyukur Bapak. Tetapi memang keadaan seringkali mungkin tidak berpihak kepada kami. Tetapi hari ini kami belajar Bapak, bagaimana perkataan Paulus mau kami hidupi. Ternyata bersukacita adalah sebuah pilihan. Bukan hanya sekedar apa yang kami miliki. Karena apa yang kami miliki bisa hancur dan hilang. Tetapi siapa yang bersama-sama dengan kami itu jauh lebih penting. Kami bersyukur kami punya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena di saat kami lemah, kami berat, kami mau fokuskan segala sesuatu bukan kepada masalah kami, tapi kami mau fokus kepada Engkau-Nya. Karena siapa yang ada di hati kami lebih besar, itu menggambarkan kami ke depannya seperti apa. Kalau kami membuat masalah kami lebih besar, percayalah masa depan kami pun akan dipenuhi dengan masalah-masalah. Tetapi untuk kami menjadikan Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatunya. Kami percaya masalah kami lambat laun akan beres. Karena Tuhan bekerja sama dengan kami. Kami mau lepasin pengampunan Bapa kepada anak kami, kepada istri kami, kepada saudara kami, kepada orang tua kami, kepada teman kami, kepada bos kami, kepada siapapun yang menyakiti kami. Hari ini kami merasa apapun kepada mereka. Karena gak asik, gak enak nyimpen dendam terus-terusan, gak enak nyimpen kepahitan terus-terusan. Kami jadi punya asumsi, waktu dia ngelakuin apa kami mikirin macam-macam dan itu gak enak banget. Kami hari ini mau bertobat dalam nama Yesus. Kami melepaskan pengampunan buat mereka yang menyakiti kami. Karena dengan kami melepaskan pengampunan, kami jadi tenang. Waktu kami tenang, kami bisa bersuka cita. Kami gak mau skip berdoa. Karena kami mau punya prinsip doa kayak nafas. Kami gak pernah lupa nafas. Dan kami gak bisa nahan nafas lebih dari 5 menit. Kami mau bangun hubungan itu dengan Tuhan terus menerus. Bukan hanya diri sendiri kami, tapi kami mau lakukan itu di keluarga kami. Pimpin kami Tuhan. Supaya kami gak ngelakuin itu cuma jadi rutinitas, tetapi memang kerinduan yang keluar dari kami. Dan terakhir, kami mau punya prinsip mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur adalah hal yang sangat diinginkan Tuhan di dalam diri kami masing-masing. Bukan pilihan buat kami, tetapi itulah yang Tuhan inginkan dalam diri kami. Kalau itu yang Tuhan inginkan dalam diri kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami tahu gak mudah, kami tahu gak gampang, tetapi kami mau mulai melakukannya. Karena kami ucap syukur, dalam keadaan emosi kami belajar mengucap syukur, kami akan jauh lebih tenang. Dan waktu kami jauh lebih tenang, kami bisa berpikir dengan baik dan melakukan step by step berikutnya dengan sangat baik juga. Memberkati setiap bapak-bapak di tempat ini Tuhan, supaya apapun yang menjadi keluh kesah mereka, menjadi beban mereka, Engkau yang angkat, Engkau berikan jalan keluar. Apa yang menjadi cita-cita mereka akan istri, anak mereka, keluarga mereka, teman mereka, dan pekerjaan mereka, Engkau yang pimpin. Supaya yang terbaik dalam diri, dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya kalau kami sebagai kepala keluarga bisa menjadi orang-orang yang terdepan, apa-apa butuh Tuhan, kami percaya keluarga kami akan melakukan hal yang sama, terutama anak-anak kami, karena mereka melihat kami sebagai figur yang menjadi role model. Kami mau membangun ini supaya anak kami kelak mempunyai kehidupan yang sama, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, dengan anak
anak-anak mereka nanti. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terus berbicara. Tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu buat kami sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Thank you, God bless you semuanya. Mari saya undang Pak Aryadi untuk mengakhiri ibadah MMC. Mari, persilakan Pak. Terima kasih buat Pak Martin yang sudah memberkati MMC. Kaum pria di tempat ini semua diberkati Tuhan, amin. Siap untuk menjalankan firman Tuhan, amin. Yuk kita bangkit berdiri saudara, kita ngakhiri. Ada t-shirt ya Pak, sedikit pengumuman. Pak Martin bawa merchandise t-shirt, mungkin bisa minta tolong Pak. Nanti saudara bisa lihat di belakang ya, di belakang aja ada t-shirt, ada beberapa yang cukup keren yang bisa mungkin bapak-bapak bisa memilikinya dengan mengganti ongkos cetak ya. Nanti ada harganya di situ di belakang. Jadi nanti juga hari Minggu nanti akan dibawakan juga. Hari Minggu tetap dilayani oleh Pak Martin Sunardi. Hari Minggu ibadah raya di tempat ini. Mari saudara, saya undang tetap hadir untuk kita bisa menerima berkat firman supaya kita tetap dikuatkan di hari-hari ini. Ayo kita akan akhiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyempurnakan ibadah MMC malam hari ini. Kami semua para kaum pria di tempat ini, kami semuanya sudah menerima berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah disegarkan kembali oleh firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi men of God, sehingga kami menjadi tiang dalam keluarga kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga besar kami Tuhan. Kami dimanapun ada Tuhan, dimanapun Tuhan utus kami, Tuhan Engkau tetapkan kami, Engkau pilih kami Tuhan untuk selalu kami, hidup kami menjadi terang bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati kami semuanya Tuhan hadir malam hari ini. Apapun juga yang kami alami Tuhan,
persoalan-persoalan yang kami alami. Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan Engkau sumber pertolongan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau Tuhan juga yang memberkati dalam usaha pekerjaan kami, bisnis kami, semua rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan apa yang kami butuhkan Tuhan, apa yang kami perlukan, Engkau Allah Jehovah, Allah Tuhan yang sudah menyediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami berdoa malam hari ini bagi rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang sedang sakit, yang tidak dapat menghadiri acara malam hari ini Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan, menolong, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di hadapan-Mu kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Tanda kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Mulai malam hari ini, biar kiranya berkat Bapa di surga, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, memberikan kami pertolongan, memberikan kami jalan keluar, dan memberikan kami perlindungan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati.